Suara hati. Renungan hari ini, topik, doa akan mengubah kesulitan menjadi kesaksian dan sukacita. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kolose 4 ayat 2 dan 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Saudaraku, ketika membaca nas hari ini, kita diingatkan pada situasi Paulus yang tak biasa. Bagaimana tidak, Paulus menulis surat itu dari dalam penjara, di mana tempat keberadaannya penuh keterbatasan dan penderitaan. Paulus, bukan karena kejahatannya, tetapi karena imannya. Namun, Paulus di situasi terhimpit itu, ia doa dan mengharapkan agar dirinya didoakan, bukan supaya terbebas dari pintu penjara yang membelenggunya. Tetapi Paulus mengharapkan agar pintu pekabaran Injil berjalan, sementara Paulus sendiri terbelenggu dalam penjara. Paulus menyadari satu hal penting, yaitu bahwa doa tidak dapat dihambat oleh tembok, dibelenggu dengan rantai, atau keadaan apapun yang bisa menahan karya Tuhan. Bagi Paulus, penjara bukan akhir, melainkan ladang baru bagi kesaksian tentang Kristus. Ia melihat bahwa setiap penderitaan, bahkan yang paling berat sekalipun, dapat menjadi wadah untuk memancarkan kasih Kristus. Saudaraku, saat ini mungkin kita tidak berada dalam penjara secara fisik, tetapi bisa jadi kita sedang terpenjara oleh pergumulan sakit, kesulitan ekonomi, atau akibat kebijakan, sehingga kita mendapat tekanan hidup. Jika selama ini doa-doa yang kita panjatkan hanya fokus untuk memohon kesembuhan, maka kita perlu belajar sesuatu yang berbeda dengan doa permohonan Paulus. Doa adalah sebuah ungkapan dan perasaan akan harapan yang disampaikan kepada Tuhan Allah yang kita kenal. Seperti ungkapan dan perasaan akan harapan Paulus ketika dirinya dalam penjara. Sementara kita di dalam suatu masalah, katakanlah masalah sakit, marilah kita berdoa agar Tuhan membuka pintu pelayanan dan kesaksian hidup kita ketika kita sedang mengalami masalah tersebut, yaitu bagaimana Tuhan dapat dimuliakan melalui masalah yang kita alami. Dengan demikian doa kita menjadi sebuah kesaksian hidup, doa yang tidak hanya meminta jalan keluar, tetapi kita mengungkapkan bagaimana membuka jalan bagi kasih Kristus mengalir menjadi kesaksian kita kepada orang lain. Sulit memang menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan, bila mana kita akan bersaksi. Sebab masalah tidak mungkin segera lenyap. Tetapi hati kita diubahkan untuk memuliakan Tuhan melalui ucapan syukur, iman, dan keteguhan kita kepada Tuhan ketika kita sedang dalam masalah. Jika saat ini kita sedang menderita penyakit, saksikanlah kasih Tuhan yang telah memelihara dan memberi kekuatan bagi kita di saat kita mengalami penderitaan itu. Jika kita sedang dalam masa duka atau kehilangan orang yang kita kasihi, maka saksikanlah bagaimana Tuhan tetap menyertai kita. Sebab, sikap percaya kita di tengah tekanan, menjadi kesaksian penting yang kuat bagi orang lain yang mendengar cerita kita. Dengan demikian, cara seperti ini kita dapat memuliakan nama Tuhan di tengah kondisi apapun yang kita alami. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang sedang menderita sakit, agar mereka dimampukan Tuhan untuk sembuh dan bersaksi. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.
jiwaku